subscribe, like, dan share. Jangan kemudian itunya si jasadnya itu dibuang di sana. Nah, awalnya tuh dari situ. Jadi si perempuan ini, si tukang jamu itu sering menampakkan diri di situ. Ya gitu. Kemudian pas di tempat yang terjadinya pembunuhan itu dibangun sekolahan TK. Nah, di sekolahan TK itu ada WC untuk buang air itu. Nah, disitulah tempatnya. Gitu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Barya Tri Channel. Mungkin untuk episode ini saya sengaja berpenampilan beda ya, backgroundnya. Saya ambil di lokasi outdoor. Intinya sih yaitu tadi untuk lebih dekat lagi dengan alam. Dan seperti cerita-cerita selanjutnya, channel ini selalu menghadirkan kisah-kisah misteri yang dialami narasumber. Dan kali ini juga saya sengaja undang beliau jauh-jauh dari Bogor. Ya, karena beliau banyak cerita misterinya, sengaja saya undang ke sini. Seperti itu mungkin. Tapi sebelum ke narasumber, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Barya Tri Channel, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kuak ceritanya nih dari narasumber langsung. Selamat malam, Bang Milis. Selamat malam, Kang Ben. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bang sudah bersedia hadir di channel saya ini. Mungkin silakan Bang Milis, apa saja nih untuk diceritakan. Baik sebelumnya ya, untuk para penonton channel Tri Channel, saya minta tolong juga di subscribe, like, dan share. Jangan lupa komen juga untuk berkembangnya channel ini. Kang Ben, ini kejadiannya, jadi kita langsung aja ya. Oke, ya. Jadi kejadiannya ini pas saat saya pindah rumah. Kebetulan saya pada saat itu pindah tugas, gitu kan. Nah, tempat rumah saya yang tinggalin ini, orang bilang itu katanya rumah jarang yang dihuni, jarang ditempatin, karena ya kemistisannya itu. Ya gitu kan. Kebetulan tempat itu dulunya perkebunan karet. Yang kata orang katanya tempat pembuangan mayat. Bahkan pernah ada cerita juga bahwa di situ ada pembunuhan seorang perempuan tukang jamu. Tukang jamu itu dibunuh di situ. Kemudian itunya si jasadnya itu dibuang di sana. Nah, awalnya tuh dari situ. Jadi si perempuan ini, si tukang jamu itu sering menampakkan diri di situ. Ya gitu. Kemudian pas di tempat yang terjadinya pembunuhan itu dibangun sekolahan TK. Nah, di sekolahan TK itu ada WC untuk buang air itu. Nah, disitulah tempatnya. Gitu.
cerita awal saya cerita pindah ke sana, untuk malam pertama sih baik-baik aja. Saya bersih-bersih rumah juga tidak ada gangguan-gangguan yang apa ya, yang berarti lah. Hanya cuman suara-suara pukulan-pukulan tembok lah, ataupun apa suara-suara dari luar. Saya berpikiran positif aja, mungkin itu hanya binatang yang lewat gitu. Tapi malam kedua itu yang mulai ada sesuatu gangguan. Awalnya terdengar suara tangisan lirih. Itu kejadiannya malam hari atau bagaimana, Pak? Malam hari itu. Malam hari. Jadi ada tangisan. Saya kan karena pikiran saya, mungkin orang di sekitar situ menangis, tapi saya abaikan. Lama kelamaan, kok gangguannya ini terlalu dahsyat bagi saya gitu. Pernah satu waktu saya membetulkan pompa air, dap ya, di belakang kebetulan. Pada saat itu pukul 2 atau setengah 3 malam lah. Dini hari ya. Saya lagi asik betulin, ngikat-ngikat gitu kan, si air ini karena nggak nyala, ngikat-ngikat. Terus naikin dapnya, turunin dapnya juga gitu kan, belum ada gangguan apa-apa. Tapi pada saat saya mengikat si tambang itu untuk menggantungkan si pompa airnya ini, kok perasaan saya itu ada yang melihat, ada yang ngeliatin saya gitu kan. Kok perasaan saya ini kok nggak enak gitu, agak-agak sedikit merinding. Betul Bang, sama saya juga. Ya. Saya masih aja terus mengikat, ikat gitu kan. Tapi ini perasaan saya itu kok pengen nengok terus ke belakang. Kayaknya sih di belakang sini ada sesuatu gitu. Kebetulan di belakang sumur saya itu ada pohon randu yang besar, tua. Mungkin umurnya juga lebih daripada umur saya. Katanya sih seperti itu. Ini nggak pernah ditebang karena katanya saru ataupun pamali lah katanya gitu, nggak boleh ditebang. Begitu saya ikat, penasaran, saya tengok ke belakang itu. Saya tengok ke belakang seperti itu ada sesosok perempuan. Sesosok perempuan dengan pakaian warna putih, tapi nggak putih ya, udah kumel gitulah, udah berbalut kayak macam tanah seperti itu. Di belakang saya itu tepat berdiri dengan rambut itu mengurai ke depan. Biasanya kan mengurai ke belakang, tapi ini mengurai ke depan. Saya begitu lihat, saya kaget. Ada perasaan agak sedikit merinding ya. Kalau takut sih enggak ya gitu. Cuman kaget. Habis itu refleks ya. Refleks saya lihat begitu. Di perasaan saya ini kayaknya ini nggak bener gitu, firasatnya nggak baik buat saya gitu. Buru-buru saya ikat, langsung saya balik. Rupanya begitu saya sudah masuk, rupanya di situ itu dia terus mengganggu saya di lokasi ke rumah saya dengan cara mengetuk-ngetuk gitu kan. Minta dibukain pintu gitu kan. Seolah-olah mengikuti gitu Bang. Iya, mengikuti, ngetuk-ngetuk pintu. Tapi kalau saya buka itu nggak ada sosok itu. Dan itu bukan sekali 2 kali, mungkin hampir tiap malam. Selama sekitaran 3 atau 4 harian itu dia terus mengganggu seperti itu. Kemudian saya coba sebisa saya mungkin, saya baca doa, kemudian si gangguan itu agak berkurang, berkurang. Tetapi gangguannya dengan kejadian yang lain, ada lagi yang lain. Nah, ini yang bikin saya merinding tuh, ada sesosok perempuan di belakang itu. Saya lagi beres-beres di dapur, perempuan kayak pakaian yang tukang jamu itu kan. Yang tadi sebelumnya diceritain. Iya itu. Tukang jamu itu
perempuan itu berpakaian kayak tukang jamu. Oh, Saya kan hanya dengar cerita aja. betul. Saya pikir memang tukang jamu. Kebetulan di belakang itu ada kebun, agak luas. Di belakangnya itu ada jalan. Saya berpikiran itu mungkin tukang jamu itu lewat ke situ loh. Bener-bener tukang jamu gitu. Iya, betul. Tapi kan, lah kok jam segini kok masih jualan gitu. Iya, iya. Mbak saya kebetulan lagi di belakang, betul kan, si apa namanya, wastafel itu, keran wastafel itu kebetulan bocor. Saya di dapur, di belakangnya dapur itu. Saya tanya, Mbak, jam segini masih jualan? Oh, abang sempat bertanya juga. Iya, masih jualan. Terus dia nggak bilang sih, nggak bilang apa-apa, cuman menggeleng aja, hanya begini saja gitu kan. Oh enggak, mau kemana? Saya gitu kan. Kalau mau pulang, lewatnya ke sebelah sana. Saya bilang begitu kan. Dia menggeleng lagi. Ya terus mau kemana? Saya gituin kan. Dengan posisi wajah tertunduk. Mau kemana? Dia nunjuk ke arah sebelah depan arah rumah saya, gitu. Lah kan kesana kan kayak kebun-kebun tapi yang nggak kerawat begitu kan. Lah kan sana kan tanah kosong. Waktu itu belum ada bangunan di situ kan. Kalau sekarang sudah ada dibikin bangunannya kayak macam rusun seperti itu. Nah situ kan tanah kosong, saya bilang gitu. Dia terus tutup menunjuk ke sana. Pas begitu saya dekatin, maksud saya mau saya ajak ngobrol baik-baik atau gimana lah gitu. Nah dia kok lama-lama saya dekatin kok menjauh. Deketin menjauh. Lama-lama saya sadar situ kan. Ini kok orang didekatin kok ngejauh. Dekatin lagi, ngejauh lagi. Ngedekatin lagi, ngejauh lagi. Nah di situ saya langsung berpikir, ini manusia apa bukan? Nah gitu. Timbul rasa kecurigaan. Kecurigaan seperti itu. Kemudian saya baru ingat itu. Oh, mungkin yang ini. Gitu kan, mungkin yang ini. Saya udah nggak banyak cerita, saya nggak ngomong juga sama istri saya. Saya begitu selesai, saya tutup pintu, saya masuk. Ditanya lah sama istri saya, ada apa? Ngobrol sama siapa? Ah enggak tadi ngobrol sama siapa? Ah baru saya ceritakan. Nah, istri saya juga kaget gitu kan. Oh mungkin yang itu katanya. Mungkin saya bilang gitu kan. Sudah seperti itu, udah tuh kita tidur. Dan tidur tuh sempat tidur juga. Di dalam mimpi saya itu bermimpi juga kan. Dia bilang begini, ini jalan saya pulang tuh ke sini, lewat belakang rumah kamu. Dan arahnya, saya merinding Sama ya Bang? dan arahnya itu memang ke sebelah sana gitu. Oh ya sudah, saya bilang gitu kan. Terus kamu siapa? Dia nggak mau nanya, nggak mau jawab, tapi dia jalan aja ke arah yang dia tunjukin tadi itu. Oh ya sudah. Besoknya saya cerita juga sama istri saya. Kemudian karena namanya rumah baru, di depan itu ada pohon mangga. Saya tebang itu, saya tebang, saya rapih-rapihin lah biar rapih kelihatan kayak rumah. Memang rumah saya ini orang kalau nempatin itu pada nggak mau di situ. Lah saya ini kata orang kok sampean berani di situ katanya. Ya emang kenapa? Oh enggak apa-apa katanya. Ya bagus aja di situ udah. Saya tebang tuh, saya panggil tukang tebang gitu kan, saya bantuin. Begitu saya tebang, pas si penebang ini pakai chainsaw itu dibelah si batang pohonnya itu, pohon mangga itu, kayak ada benda di dalamnya itu yang menahan dia, kayak gitu. Terus pakai kampak, kita ini pakai golok juga. Ternyata di dalam pohon itu ada macam kayak, bukan macam kayak paku ya, memang paku. Logikanya kalau kita paku itu pohon, pasti arahnya seperti ini, Betul. mendatar gitu. Iya. Nah,
Nah ini dia pakunya ini Plastik. berdiri di tengah-tengah batang pohon itu. Logikanya sih memang iya ya Bang. Itu kalau memang ada yang nanam posisinya harus tegak berdiri. Gitu. Betul. Oke, santai dulu Bang, kita Iya. ngopi dulu. Oke, dilanjut Bang. Ya. Setelah kita ini tebang itu sampai perkiraan itu jam 5:30 lah. 5:30 sore itu selesai semua kita. Karena saya capek, saya tiduran di sofa. Di sofa. Jadi ini pintu, di sebelah pintu itu ada sofa. Saya tiduran. Di sofanya berbentuk huruf L gitu. Jadi di situ saya antara mimpi dan tidak mimpi. Kalau dibilang mimpi, saya tahu orang, saya dengar dengar suara-suara orang gitu kan, suara motor yang lewat, suara orang pas ya maghriban lah itu 5:30 antara jam 5:30 ke jam 6 gitu. Saya kagetnya itu ada perempuan datang, yang satu dia gendong bayi, ya gendong bayi, yang satu nuntun anak kecil perempuan berdiri di depan pintu tidak mau masuk. Saya bilang, kamu siapa? Dia marah-marah sama saya. Kamu tuh ya, kalau pakai bahasa Indonesianya, kamu tuh ya ngapain ngancurin rumah saya? Rumah yang mana? Saya gitu kan. Iya. Gitu. Bang Mis belum rumah yang mana? Iya, rumah yang mana? Saya bilang gitu kan. Itu loh yang kamu tebang katanya. Pohon mangga, saya gitu kan. Ya itu rumah saya. Kamu sama aja ngusir saya. Saya ini lebih lama sama kamu daripada kamu katanya. Di situ. Setelah bicara itu, lah ini kan rumah saya tempatin, saya beresin. Berarti ini kan saya yang jadi tuan rumahnya. Biarpun kamu lama, tapi saya yang punya rumah di sini. Saya yang punya hak. Saya mau nebang pohon atau mau apa, itu hak saya. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, pokoknya itu rumah saya. Saya ini duluan saya. Saya ini lama tinggal di sini. Kamu itu baru di sini. Kok kamu hancurin rumah Seenaknya saya? gitu. Iya, seenaknya menghancurkan rumah saya, katanya seperti itu. Saya tidak mau tahu, saya bilang. Ini udah jadi milik saya. Bahkan ini juga ada ininya, saya bilang, untuk nempatinnya, saya bilang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya pengen tinggal di dalam. Saya pengen tinggal di dalam. Ngapain, saya bilang. Ini rumah saya. Setelah itu berdebat. Saya bilang, kamu pergi aja deh. Saya bilang, saya nggak mau. Oh, kalau kamu nggak mau pergi, saya usir beneran nih. Saya bilang, kamu maunya apa? Saya gituin kan. Nah, dia mungkin nggak tahu apa. Dia balik kanan, pergi tuh sambil ngomel-ngomel saya. Ngomel-ngomelin saya gitu kan. Udah gitu, kebangun saya kan. Kebangun. Jadi sebetulnya mungkin antara mimpi sama nggak mimpi itu mungkin ya, kalau kata orang sih katanya mimpi itu ya sebetulnya ada gitu kan. Ya betul. Itu maaf Bang Mils, si posisi mangganya tuh udah bener-bener ketebang, sudah habis, udah diratain. Karena si pohon mangga itu rencananya itu tempat itu mau saya pelur, mau saya rapikan gitu biar rata dengan rumah gitu. Nah, setelah dia pergi sambil dan arahnya pun sama kayak si perempuan yang tukang jamu itu, ke jalan yang sama itu gitu. Dan kata orang itu memang rumah saya ini perlintasan katanya. Makanya tidak ada yang mau tempatin di situ. Dan efeknya sampai sekarang itu ada. Pertama, anak saya yang kecil, kalau mungkin dia namanya anak masih kecil ya, umur 3 tahun masih peka gitu ya. Betul. Indra penglihatannya Six sense-nya masih. Iya, betul.
dia suka bilang begini, "Tapi itu ada ghost." Di mana? Itu di atas lemari. Apa? Perempuan apa laki-laki? Puan-puan. Jadi perempuan. Kakak katanya. Berarti di atasnya dia. Kalau dia bilang kakak, berarti atasnya anak kecil, perempuan. Di mana? Itu lagi di atas lemari sambil goyang-goyangin kaki, katanya seperti itu. Masya Allah. Dan itu sering gitu. Di rumah yang sekarang. Iya, sampai sekarang. Tapi dia tidak berani ganggu karena mungkin saya kan namanya rumah kita tinggalin ya Kang ya. Betul. Kita sholat, kita ngaji di situ supaya tidak ini. Dan itu sering karena ya tadi itu saya buat ibadah juga di rumah ya kan. Dan anak saya memang mungkin peka seperti itu. Setelah itu juga dia tuh si anak saya ini, tapi itu di luar ada puan-puan, matanya merah, gitu kan, mukanya serem, Rusak sedetail itu ya. iya, gitu. Mukanya rusak, terus gimana? Ya itu tadi ininya, mohon maaf, matanya ke sini, gitu. Nah, bahkan dia itu nggak cuma hanya di situ, belakang pun itu katanya ada puan-puan pakai apa? Pakai bajunya apa? Kayak punya kakak. Nah, punya kakak ini maksudnya kakaknya kakak anak saya yang paling gede. Dia kan punya baju kebaya. Nah, kayak kakak. Yang mana bajunya? Yang ini. Kebaya. Berarti kan si itu tuh suka lewat situ. Mungkin Yang sebelumnya tadi cerita. iya, Si ada kemungkinan yang tuang jamu mungkin itu. iya, itu. Dan sampai sekarang pun macam kayak kemarin masih suka minta dibukain pintu seperti itu. Bener Bayar Channel. Saya merinding bener nih dari tadi. Ya, memang itu pengalaman yang saya alamin gitu kan. Ya. Yang seingat saya pada saat saya pindah rumah seperti itu. Dan itu pun kan kita rumah itu sebelahannya. Dan di sebelah sering terjadi seperti itu. Gitu. Karena memang rumah saya ini yang dua ini sebelahannya sama ini tuh ya tempat perlintasan dan memang katanya suka base campnya itu mungkin karena di situ katanya. Bahkan lebih serem lagi Kang, kalau yang di sebelah itu lebih ekstrim lagi. Gitu. Ada asisten rumah tangganya mau ngambil apa di tempat tidur itu ada perempuan lagi begini. Gitu kan teman. itu sampai jerit, sampai saya samperin, ada apa? Itu Om, ada perempuan. Jadi Kayak merangkak atau gimana tuh Bang? jadi si badannya itu ke atas begini, tapi kepalanya benar merinding saya. itu bukan cuma sekali. Dia apa namanya? Dia pernah tuh saya mau pergi ngetok, dia nuduhnya ke saya. Apaan sih Om, malam-malam ngetok-ngetok? Lah emang ngapain, kurang kerjaan? Orang saya mau pergi dari tadi di depan sama si saya gitu. Dan itu sering. Nah, bahkan sampai si yang punya rumahnya sebelumnya ini dia pindah. Gak kuat. Saking gak kuat. 5:30 di depan toiletnya itu perempuan berdiri katanya suka begitu. Terus dan dari kamar itu tiba-tiba dari tempat tidurnya kayak mainan, kan tempat tidur anaknya mainan bola itu lari sendiri. Nah itulah segelintir cerita dari saya mungkin itu Kang Ben gitu kan. Ya. Ini Bang Milis, cerita kali ini benar-benar saya rasain dengan
bulu kuduk saya berdiri nih, Bang. Tidak seperti biasanya, Bang. Siap, siap. Nah itu Variety Channel, benar-benar cerita kali ini sangat-sangat menurut saya itu ekstrim dan serem banget. Mungkin dari Variety Channel kita bisa mengambil hikmahnya dari inti semua cerita ini. Intinya ginilah, kita sebagai manusia pasti hidup berdampingan dengan mereka, kita selalu bergesekan dengan mereka, ya tetap ya segala sesuatu yang memberi kita pertolongan atau apapun itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Variety Channel, untuk episode kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.